Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Estimumu, NIM 04911235, mahasiswa dari Universitas Terbuka Gorontalo. Pada kesempatan ini saya melakukan kegiatan wawancara sebagai dari tugas studi kelayakan agribisnis dengan topik usaha peternakan ayam petelur. Tujuan wawancara ini untuk menganalisis kelayakan usaha peternakan ayam petelur berdasarkan aspek non-finansial dan mengetahui kondisi pasar, teknis pemeliharaan, legalitas, lingkungan, dan sosial pada usaha peternakan ayam petelur di Desa Panggulo Barat. Untuk itu, saya mohon kesediaan Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan secara singkat. Jawaban Bapak akan sangat membantu saya dalam menyusun rencana pemasaran usaha ini. Apakah Bapak siap? Siap. Nah, sebelumnya dengan Bapak Hidayatul. baik Pak, Bapak Hidayatul ya. Iya, alhamdulillah. Langsung masuk ke aspek pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, aspek hukum dan kelembagaan. Apakah produk yang dihasilkan memiliki legalitas sesuai ketentuan hukum? Kalau untuk legalitas perizinan usaha tersebut, jadi dilihat dari segi usaha, karena usaha ini adalah usaha yang masih kecil, sehingga masih mengurus surat izin itu melalui desa. Beda dengan skala yang sangat besar, sudah besar ribuan, puluhan ribuan untuk telurnya, itu pasti legalitasnya melalui provinsi. Jadi seperti itu. Iya, baik Pak. Untuk aspek teknis teknologi produksi seperti apa yang digunakan? Kalau untuk teknologi produksi itu masih menggunakan manual karena melihat daripada segi usaha tersebut. Untuk aspek pasar dan pemasaran, bagaimana Pak pemasaran produk yang akan dipasarkan selama ini Pak? Kalau untuk pemasaran itu kita biasanya ada orang yang pesan Dari permintaan ya? Permintaan kita antar. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kita juga kadang langsung mengantar kepada orang yang membeli, kayak macam seperti langsung di kampas seperti di warung, lapak dan sebagainya. Seperti itu. Baik Pak. Masuk ke aspek manajemen Pak. Apa saja tahapan kegiatan usaha dan bagaimana pengawasan dilakukan? Untuk manajemen sesuai dengan pendapatan kita, artinya modal. Setelah mungkin dengan sesuai modal, maka pembibitan pertama mungkin sekitar berapa bulan bibitnya, maka ada kandang bibit tersebut sendiri. Di situ mungkin sudah remaja yang sudah siap bertelur, langsung dipindahkan lagi. Jadi seperti itu. Bahkan untuk kalau pola memberi makan itu pagi dengan sore hari. Berarti teratur Pak ya, satu hari itu 2 kali ya? 2 kali makan. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi masuk ke aspek lingkungan Pak. Apakah potensi dampak negatif terhadap lingkungan mengakibatkan kegiatan produksi Pak? Kalau untuk dampak lingkungan itu kayaknya alhamdulillah tidak berdampak, karena kita mengatasi dalam segi pemeliharaan itu dengan menggunakan vaksin. Pertama vaksin pada ternak, vaksin pada kandang, dan kotorannya itu kita menggunakan semprot supaya baunya dan kumannya itu bisa berbeda sehingga tidak berdampak pada lingkungan tersebut, Terutama masyarakat. Iya. Baik. Untuk masuk ke aspek sosial, ekonomi, dan budaya, apakah usaha ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Pak? Kalau untuk menciptakan lapangan kerja itu kayaknya belum, karena skalanya usaha kan masih skala yang belum terlalu besar, masih kecil, sehingga biasanya kalau memberi makan pada ternak itu masih dibantu oleh keluarga saudara.
seperti itu Pak. Berarti jadi sesuai tergantung usaha. Kalau skala kecil, usaha sangat besar itu pasti sudah melibatkan masyarakat di sekitar kayak macam karyawan ya. Baik. Jadi Pak, terima kasih banyak Siap. atas waktu dan jawabannya Pak. Semoga hasil wawancara ini akan saya gunakan sebagai bahan penyusunan laporan dan dokumentasi video aktif dalam mata kuliah studi kelayakan agribisnis. Semoga usaha peternakan ayam petelur ini nantinya bisa membantu memenuhi kebutuhan telur masyarakat dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik. Amin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.